Halo semuanya, kali ini aku mau ajak kalian lihat proses jahit seragam sekolah. Videonya aku percepat ya, biar nggak kelamaan. Tapi tetap aku kasih tahu langkah-langkah utamanya. Oke, ini tahap pertama ini saya membuat kerah dulu guys. Ini tahap pertama membuat kerah dengan teknik pancing biar hasilnya itu ujungnya tetap lancip gitu guys. Nah, itu benang pancingnya biar lancip jadinya, ujungnya pasti ujung. Lalu kita setik seukuran satu sepatu. Nah, biar hasilnya nggak menyot gitu guys. Nah, kita samakan dulu biar pas. Nah, ujung tengah juga dikasih tanda biar nanti kalau masang itu biar pas gitu. Nah, ditandain. Untuk bagian kaki kerah biar rapi, kita rimbas-rimbas dulu, potong-potong, dirapihin kelebihannya. Nah, setelah itu kita samakan, kita kasih tanda juga. Nah, kita gabungkan antara keduanya pakai lapisan. Nah, kita pertemukan antara tanda itu, tanda kaki sama tanda daunnya. Nah, jangan lupa hati-hati di bagian belokan. Biar hasilnya itu kanan kiri itu sama guys. Nah, setelah sudah jadi, kita rimbas lagi. Nah, kita balik. Nah, dirapihkan. Setelah dirapihkan, kita kasih tanda lagi untuk saat masang itu pas sama badan. Nah, setelah jadi, kita lanjut ke tahap pembuatan manset tangan yang pakai kancing. Ini saya bikin jahitan dulu satu sepatu. Nah, kemudian kita bikin bagian yang di lengan itu yang segitiga untuk belahannya gitu. Nah, kita bikin sepasang kanan kiri. Nah, jangan lupa kita belah juga. Nah, buat ngerapihin ujung lengannya. Nah, kita juga rimbas juga, disamain juga. Untuk merapihkan, kita lipat bagian yang kecil dulu. Nah, setelah selesai yang kecil, kita bikin jahit yang bagian yang agak besar, dilipat lebih besar dari sebelahnya. Nah, jahit. Kita bikin, nah jangan lupa kita bikin dipotong terus dibikin segitiga dulu. Nah, kalau sudah dibikin segitiga, tinggal dijahit, rapihkan. Nah, seperti itu.
Nah, seperti itu guys. Nah, ini kita bikin yang kedua kali untuk sebelah kanannya. Berarti kita tetap bikin proses yang sama, soalnya itu kan sama lengan kanan sama lengan kiri. Nah, kemudian setelah itu kita, kalau saya sih pakai model dikolong gitu namanya. Kalau di bahasa jahit itu model dikolong. Jadi model dikolong itu kita nggak langsung pasang lengannya langsung ke badan gitu. Jadi setelah selesai bikin ini, kita langsung jahit digabung gitu, digabung antara sisi kanan sama sisi kiri. Jadi nanti hasilnya itu masangnya itu di kolong, masang lengannya. Nah gitu, digabung begitu. Nah, kalau saya suka digabung begitu sih. Kalau masang lengan itu lebih enak, lebih lebih bagus sih kalau menurut saya. Nah, kita selesai, kita tinggal obras. Lanjut kita ke bikin badan. Pertama kita jahit bagian depan dulu, bagian yang kelep sebelah kanan. Kita jahit lebih kecil. Yang sebelah kiri kita jahit agak lebih besar buat nanti tempat lubang kancingnya. Kalau yang kecil itu buat pasang kancingnya. Yang untuk lubang kita bikin lebih besar. Nah, setelah jahit depan, maksudnya kita bikin jahitan saku. Jangan lupa juga, karena ini seragam sekolah, kita pasang bed juga. Kita bednya bed OSIS ini karena sekolah SMA. Lanjut kita pasang kantongnya atau pasang sakunya. Kita rapikan dulu biar kanan kiri itu sama. Nah, setelah rapi kita lanjut tempelkan ke badan sebelah kiri. Jangan lupa biar enggak miring-miring. Sambil ditata, dirapihkan, kita luruskan juga bagian antara sebelah sisi kanan sama sebelah sisi kiri. Nah, supaya jahitannya bagus, kita tata-tata terus. Jangan lupa dikasih jahitan kedua buat biar agak lebih kenceng gitu. Nah, setelah selesai, lanjut kita gabungin sisi pundak. Setelah itu pundak, tapi ini saya lupa masang ini, jadi saya lanjut pasang bed bendera dulu biar nanti nggak kelupaan. Nah, setelah selesai, lanjut kita gabungin antara badan belakang sama badan depan. Kita bikin stick balik itu tanpa obras, berarti kita jahit antara dalam ketemu dalam gitu. Nah, itu namanya di jahitan stick balik gitu. Jadi kita nggak obras bagian pundak. Nah, kita balik terus kita stick agak besar.
ya satu sepatu, seukuran satu sepatu gitu. Nah, perbedaan kalau masang tangan sama dikolong sama enggak itu kita bedanya di sini guys. Kalau saya ini saya langsung samping, jahitan samping itu saya langsung dijahit digabung gitu antara badan depan sama belakang. Jadi masang lengannya itu setelah badan jadi. Nah, lanjut ke proses setelah diobras itu lengannya, lanjut ke proses pasang mansetnya. Nah, saya mansetnya pasangnya begini guys. Nah, jadi langsung ditempelin. Jadi nggak saya balik dulu, saya langsung tempelin. Terus kita kasih lipatan untuk bagian mansetnya. Nah, kita jahit. Itu kalau model teknik begini itu hati-hati di bagian dalam lipatannya itu. Soalnya kalau kita terlalu dalam jahitnya bisa kejahit itu di bagian pas lipatan satu sepatunya itu. Kita juga harus meraba-raba di bagian lipatannya itu supaya nggak kejahit pas waktu masang ke tangannya. Nah, setelah pasang kita rapikan dulu lagi. Lanjut ke kita bikin manset itu dicolok-colok biar hasilnya itu agak lancip, nggak bucel gitu di bagian mansetnya itu. Nah, kemudian setelah itu kita setik lagi. Nah, langsung jadi itu setik. Hati-hati juga nyetiknya, kita dipaskan sama jahitan yang sebelumnya biar rapih juga hasilnya, jahitannya itu enggak kelihatan. Nah, jangan lupa ditata. Ini adalah proses versi cepat ya. Ini video aslinya itu mungkin ya lumayan lama sih, hampir 1 jam bikin baju ini. Saya percepat videonya supaya teman-teman tahu proses setiap tahapnya itu begini caranya. Jadi saya kasih keterangan juga biar lebih cepet aja, biar nggak kelamaan. Yang penting poinnya kan dapat dari tahap-tahapnya itu sudah jelas gitu. Kalau untuk video lamanya itu kan bisa lama itu, jadi saya editnya kita bikin cepet aja lah biar nggak lama. Nah, lanjut. Nah, sudah jadi semua antara badan, kerah sama lengan kita gabungin. Jangan lupa kita tipaskan. Nah, itu bagian tengah itu fungsinya untuk ngepasin sama badan. Jadi tanda kerah sama tanda badan itu pas gitu. Nah, kita pegang ujung sambil ngepasin, kita tarik, ngimbangin gitu, tarik ngimbangin. Nah, hasilnya itu kita rapihkan lagi. Nah, setelah itu kita mulai jahitan dari tengah guys. Nah, dari tengah supaya nanti antara bahu sebelah kanan sama bahu sebelah kiri di antara kerah itu bisa pas gitu. Kalau banyak teknik pasang kerah itu sebenarnya banyak. Ada yang dari ujung, terus dari pundak,
saya lebih suka yang dari tengah itu. Jadi kita patokannya dari tanda tengah itu guys. Jangan lupa kita rapikan lagi supaya itu jahitan yang pertama itu nggak kelihatan. Nah, ini adalah proses pemasangan kerah versi cepat ya. Maksudnya versi cepat itu versi ringkas biar nggak kelamaan videonya gitu guys. Ini kan satu proses baju full ya, pembuatan kemeja full proses. Nah, kita rapikan. Nah, itu seperti itu guys. Nah, jadinya setelah itu kita sudah pasang kerah, kita pasang badan. Nah, kita juga tandai lagi bagian lengannya itu. Nah, biar nanti ujung tanda itu berarti ada di bagian pundak. Kalau di bagian pundak itu kita paskan lagi sama tanda. Nah, dipaskan lagi itu seperti itu guys. Supaya apa? Supaya kita ngambilnya itu pas gitu antara tengah jahitan ketiak itu bisa pas. Itu kalau cara saya sih seperti itu. Cara pasang antara lengan atau pasang kerah itu pasti itu saya tandai juga bagian tengahnya. Supaya apa? Supaya pas dan lebih nyaman sih menurutku sih itu kalau teknik seperti itu. Kita setelah ini berarti sudah selesai prosesnya. Setelah pemasangan atau penggabungan semuanya sudah selesai. Tinggal kita lipat bagian bawah. Seperti biasa kita jahit lurus aja bagian bawah. Setelah bagian bawah selesai berarti kan sudah selesai satu baju. Alhamdulillah. Itu guys. Jangan lupa pantengin terus guys teknik-teknik menjahit dari penjahit desa guys. Buat teman-teman yang suka video seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nanti kita akan lanjut bikin video-video menarik lainnya seputar jahit menjahit. Jadi pantengin terus channel penjahit desa guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.